Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Selamat siang, apa kabarnya hari ini di bulan Ramadan ini? Ya, semoga kalian semua tetap semangat gitu ya. Walaupun berada di dalam kondisi sedang berpuasa, menahan lapar, tapi semoga bisa tetap fokus ya. Dan juga di siang hari ini kita bisa tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu, karena yang namanya belajar itu merupakan bagian dari ibadah. Insya Allah kita berkah, berpahala gitu ya. Baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa, berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya akan Bapak absen dulu ya. Sipa Pauja Mansur hadir. Siti Raini Kurniasari hadir. Hadir, baik. Riki Ramadan hadir. Hadir ya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, Bapak akan langsung ke materi. Nah, anak-anak semuanya, sedikit mengulas di pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita telah belajar yang namanya flowchart atau rancangan bagaimana kita membuat desain multimedia interaktif. Nah, di pertemuan kali ini kita penting mempelajari yang namanya prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sedikit ulasan lagi, yang namanya perkembangan teknologi pada saat ini, pada sekarang ini sudah menghasilkan perkembangan yang cukup besar terhadap kehidupan. Perkembangan ini mempengaruhi kegiatan pembelajaran seperti sekarang ini contohnya gitu ya, di bangku sekolah, dan khususnya pada bidang teknologi informasinya. Nah, teknologi informasi ini berpengaruh dalam pengaksesan pelajaran yang tergolong cepat, tergantung penggunanya tetapi. Nah, kondisi inilah yang mempengaruhi pendidikan saat ini, yaitu menggunakan sebuah teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi tersebut akan terjadi hubungan atau komunikasi yang bisa dibilang dengan user interface atau sistem antarmuka. Nah, secara definisi, user interface itu merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan sistem di dalamnya, sistem teknologi tersebut. Nah, sekarang yang namanya user interface design. Kalau user interface design ini ialah peralatan yang berhubungan langsung dengan komputer yang terarah dan pengalaman dari si pengguna. Nah, tujuan dari user interface design ini yaitu membuat efek secara sederhana dan lebih efektif. Jadi desain ini dapat dipakai dalam pendukungan kegunaannya. Boleh di next slide. User interface ini bertugas dalam menerima dan juga memberikan informasi, kemudian menginput data, penampilan suatu sistem, dan juga memberikan tata cara membuat pemakai bisa paham dengan yang dikerjakan lebih mudah seperti itu. User interface juga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi antar pengguna dengan sistem yang memungkinkan komputer dapat berguna. Jadi, secara definisi user interface itu merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan suatu sistem di dalamnya. Gitu ya secara sederhananya. Nah, dalam pendesainan interface atau antarmuka ini memiliki beberapa prinsip yang dibilang cukup penting. Antara lain, ya ini mohon disimak ya anak-anak semuanya, karena di akhir nanti akan ada ulangan harian berupa ulangan lisan. Nah, jadi nanti Bapak jelaskan dulu materinya, dan di akhir materi coba kalian jawab secara lisan yang telah Bapak sampaikan hari ini gitu ya. Bisa ya, jadi tolong disimak baik-baik. Mau dicatat, sekalian mencatat boleh, bagus sekali gitu ya. Nah, ini dia 13 prinsip user interface pada multimedia interaktif. Yang pertama yaitu user compatibility. Antarmuka merupakan cara masuk ke sebuah sistem. Desainer harus mengumpulkan berbagai ragam dari si pemakai, karena sifat pemakai tidak sama yang harus disesuaikan. Nah, karena perancangan ini harus menyesuaikannya dan tidak mementingkan secara pribadi. Jadi kita itu harus peka terhadap pengguna. Nah, selanjutnya yang kedua ini yaitu product compatibility. Jadi aplikasi yang sesuai dengan sistemnya pada interface berbeda dengan sistem yang manual yang menghasilkan. Hal itu tidak dimaukan dari perusahaan, karena dengan aplikasi ini dapat menjaga produk yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu text compatibility. Aplikasi yang membantu para pemakai dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Pemakai akan mendapati pemilihan dan pemikiran yang mudah, ya, dalam prinsip nomor 3 itu. Kemudian prinsip yang nomor 4 yaitu workflow compatibility, yaitu sistem manual yang terdapat langkah kerjanya, hal penyelesaian tugas. Jadi dengan workflow compatibility ini, jadi sebisa mungkin bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya. Jadi si pengguna itu harus bisa paham secara otodidak karena kemudahan yang diberikan dari produk multimedia yang diberikan. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima ini namanya konsistensi. Ya, konsistensi juga penting dimiliki dari sebuah multimedia interaktif. Sistem yang konsisten dengan sistem yang sesuai barangnya gitu ya, yang didasarkan kepada setiap sifat dari semua orang yang berbeda. Dengan demikian, dengan sebuah konsistensi itu memberikan dampak yang baik gitu ya terhadap si pengguna. Nah, yang selanjutnya yang keenam, familiarity, memberikan tampilan yang terkesan kepada pemakai itu lebih mudah dikenal. Dari tampilan awal yang harus membuat para si pemakai itu agar tidak kebingungan dalam pemakaiannya. Jadi harus sesederhana mungkin dan sefamiliar mungkin. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini namanya simplicity atau simple. Jadi memberikan sistem sederhana yang tidak membuat si pemakai kebingungan. Ya, jadi harus simple. Hal yang membuat si pemakai bosan ialah dengan sistem yang tidak sederhana atau bisa dibilang dengan berbelit-belit sistemnya. Tetapi si pemakai akan merasa senang apabila sistem itu mempunyai nilai kesederhanaan. Nah, kemudian prinsip yang ke-8 itu direct manipulation. Jadi pengguna sangat ingin mempunyai suatu media yang dapat melakukan suatu kemajuan terhadap sistemnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya itu. Ya, itu tadi. Jadi penting yang namanya sebuah feedback dari berbagai banyak pengguna atau user. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip kontrol. Prinsip ini sama dengan sifat user yang mempunyai pemikiran yang bisa berganti, karena itu harus merancang suatu keadaan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke prinsip yang ke-10, WYSI-WYG. Sebelumnya ada yang tahu gak apa kepanjangan dari prinsip yang ke-10 ini? Coba bisa tolong dijawab. Ya, silakan Raini. Ya, betul. What you see is what you get. Jadi, ya namanya what you see is what you get itu berlaku. Tapi kebalikan dari WYSI-WYG itu don't just the book by the cover. Nah, kalau di sebuah rancangan multimedia interaktif itu, ketika kita melihat bagaimana tampilannya, nah itulah yang kita dapat. Sesulit apa penggunaannya, kemudian seberapa nyamannya, itu langsung terlihat. Jadi tidak berlaku don't just the book by the cover itu di sebuah produk multimedia interaktif gitu ya. Nah, lanjut ke prinsip yang ke-11, yaitu namanya flexibility. Fleksibel merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan masalah. Tentu saja dibutuhkan yang namanya fleksibilitas dalam sebuah multimedia interaktif. Dengan fleksibel, kita bisa lebih menggunakan dan juga merancang dan juga memperbaikinya gitu ya. Tidak terlalu rumit dan tidak berbelit-belit. Jadi sefleksibel mungkin. Kemudian yang ke-12, responsif. Jadi setelah memasukkan data ke sistem melalui interface, sebaiknya sistem akan memberi kerjaan dari hasil data yang dimasukkannya itu secara langsung responsif. Jadi ketika kita menggunakan bagaimana dan responnya bagaimana, dan itu harus secara responsif dan juga interaktif gitu ya. Itu prinsip yang ke-12 itu dibutuhkan dari rancangan sebuah sistem desain multimedia interaktif. Nah, baik, lanjut di prinsip yang ke-13 ini yaitu invisible technology. Nah, invisible technology ini maksudnya secara sepemikiran gitu ya, si pemakai memiliki rasa ingin tahu terhadap kehebatan dari sistem yang ada. Jadi pengguna itu dibikin lebih penasaran gitu ya, kok bisa sistem yang telah dibuat ini
bisa bekerja dengan sebegitu hebatnya. Jadi dalam benak dari si penggunanya itu berpikir bagaimana gitu ya, ada muncul rasa ingin tahu terhadap sistem yang telah dibuatnya itu. Ya, itu namanya prinsip invisible teknologi. Tapi di prinsip yang ke-13 ini ya mungkin hanya sebagian user gitu ya yang merasakan di prinsip ke-13 ini gitu. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang 13 prinsip UI multimedia interaktif. Nah, sebelum masuk ke sesi ulangan lisan, apakah ada ingin yang ditanyakan dulu? Silahkan. Ya, boleh, silahkan Liana. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan prinsip desain grafis dan prinsip user interface? Nah, jadi desain grafis itu cakupannya hanya sebuah konstruksi visual saja, sedangkan user interface itu terdapat dalam sebuah multimedia interaktif. Jadi misalnya website. Nah, di dalam website itu sudah pasti ada yang namanya desain grafis, tapi di dalam desain grafis tidak mungkin ada yang namanya website. Nah, perihal prinsip, perbedaan prinsip UI itu lebih banyak prinsipnya daripada desain grafis. Jadi perbedaannya itu kalau prinsip user interface dan desain grafis, kalau desain grafis itu mungkin hanya digunakan untuk merancang sebuah konstruksi visual saja gitu ya, visual saja. Nah, sedangkan kalau prinsip UI itu digunakan untuk kemudahan dalam interaktif multimedia. Seperti itu, apakah cukup jelas? Baiklah, kalau sudah jelas kita masuk ke sesi ulangan lisan ya. Oke, langsung saja Bapak akan bertanya untuk pertanyaan pertama. Nih, Bapak tunjuk ya. Tolong siap-siap. Pertanyaan pertama untuk si Pak Puja Mansur ada? Ya, pertanyaannya coba jelaskan apa itu user interface. Silahkan. Ya, baik, betul sekali jawabannya. Berarti kamu menyimak ya. Coba dilihat buku catatannya. Ya, bagus menulis ya kamu. Bagus. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini pertanyaan untuk Siti Raini. Ya, silakan, siap Siti Raini. Pertanyaannya coba jelaskan prinsip workflow compatibility. Ya, baik, cukup benar ya, tapi kurang tepat jawabannya. Ada sedikit yang belum terjawab, yaitu dalam workflow compatibility ini bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya ya. Jadi tidak hanya langkah kerja saja, tapi juga bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya. Baik, terima kasih, sudah cukup bagus dan berani untuk kali ini, bagus. Yang selanjutnya pertanyaan untuk Riki Ramadan, ada? Ya, pertanyaannya coba jelaskan prinsip flexibility. Silahkan Riki Ramadan. Ya, bagus, baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup benar. Ya. Berarti kalian semua memperhatikan ya, berarti kalian semua cukup fokus walaupun di bulan Ramadan, di kondisi siang-siang seperti ini dan juga perut lapar sedang berpuasa, tapi alhamdulillah kalian tetap memperhatikan, kalian hebat. Ya, alhamdulillah, insya Allah nilai semuanya bagus ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini, untuk kalian yang sudah hadir. Dan ada sedikit oleh-oleh untuk kalian ya, agar tetap semangat. Ini dia tugas buat mingdek. Silahkan kalian kerjakan. Ya, silahkan kalian buat sesuai imajinasi kalian gitu ya. Cukup jelas ya tugasnya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.